Pokok bahasan yang kedua dari mata kuliah kita, aljabar matriks, ini akan membahas matriks-matriks spesial. Jadi kita akan bahas beberapa matriks spesial dan nanti kita akan diskusikan juga sifat-sifatnya. Yang pertama adalah matriks persegi. Jadi matriks persegi itu adalah matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Jadi sekali lagi banyaknya baris dan banyaknya kolom ini sama. Atau dengan kata lain, kalau barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N, maka M itu sama dengan N. Contohnya adalah kalau kita punya matriks A 2 kali 2. Jadi ada 2 baris, ada 2 kolom. Ini adalah contoh matriks persegi. Atau matriks yang lain ukurannya 3 kali 3. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Jadi ini pun juga merupakan matriks persegi. Sementara kalau kita punya matriks lain C 2 kali 3, ada 2 baris 2 kolom, maka ini bukan merupakan matriks persegi. Jadi bukan matriks persegi. Kemudian yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini pastilah sebuah matriks yang persegi. Ukurannya N kali N dan kita akan sebut matriks diagonal kalau AIJ sama dengan 0 untuk semua I tidak sama dengan J. I tidak sama dengan J itu adalah yang di luar diagonal utama. Jadi ini matriks A dan ini diagonal utamanya. Jadi ini kita sebut sebagai diagonal utama. Kalau A itu adalah matriks diagonal, maka yang di luar diagonal utama ini seluruhnya 0. Jadi ini diagonal utamanya. Dan perhatikan matriks H ini, semua yang di luar diagonal ini semuanya 0. Karena itu A dan H adalah matriks diagonal. Jadi syaratnya sekali lagi matriks diagonal itu yang di luar diagonal semuanya bernilai 0. Berikutnya adalah matriks identitas, yaitu matriks yang punya nilai 0 untuk di luar diagonal dan nilainya 1 untuk di diagonalnya. Jadi AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J, tapi untuk I sama dengan J atau dilambangkan AII, nilainya semuanya 1. Jadi misalnya kalau kita punya I 2 itu berarti 2 kali 2. Yang di diagonal nilainya 1, di luar diagonal nilainya 0. Kalau kita punya matriks diagonal ini, matriks ortogonal identitas ini, matriks identitas ini, maka kalau kita kalikan dengan matriks lain B yang ukurannya tentu saja bisa dikalikan. Jadi karena ukurannya N kali N, maka yang di depan ini banyaknya kolom harus N kalau mau dikalikan di depannya. Maka kalau kita kalikan B dengan I, hasilnya akan sama dengan B. Sebaliknya kalau bisa kita kalikan di belakang, itu berarti banyaknya baris yang N, I dikalikan B sama dengan B itu sendiri. Jadi ini sifat dari matriks identitas. Ini dua contoh matriks identitas yang lain. Jadi tadi sudah disebutkan ini adalah matriks identitas berukuran 2. Jadi matriks identitas berukuran 2 kali 2 ini, sedangkan yang di kanan ini matriks identitas berukuran 4 kali 4 atau kita lambangkan I4. Matriks-matriks spesial yang lain itu adalah matriks 0. Kita sebut matriks 0 itu ukurannya bisa sembarang, tidak harus persegi. Kita sebut matriks 0 kalau semua unsurnya bernilai 0 atau AIJ sama dengan 0 untuk semua IJ. Jadi contohnya misalnya yang di bawah O 3 kali 4 itu adalah matriks 0 yang berukuran 3 baris 4 kolom.
semuanya 0. Kalau O43 ini 4 baris 3 kolom, semuanya 0 isinya. Dan kalau kita kalikan dengan sembarang matriks B dengan ukuran yang bersesuaian, ingat perkalian matriks itu tidak bisa sembarang dikerjakan, ukurannya harus kompatibel untuk dikalikan. Jadi kalau ada sembarang matriks B, baik dikalikan di depan maupun di belakang dengan matriks 0 ini, maka hasilnya juga matriks 0. Berikutnya adalah matriks satuan. Jadi kita sebut sebagai matriks satuan, itu sering dilambangkan dalam notasi J, itu kalau semua unsurnya bernilai 1. Atau dengan kata lain, AIJ sama dengan 1 untuk semua IJ. Ini contoh matriks J 3 kali 4, jadi ada 3 baris, 4 kolom, dan semuanya bernilai 1, maka kita lambangkan J34. Sementara yang kedua J43 karena ada 4 baris dan ada 3 kolom. Matriks lain yang juga banyak pada analisis statistika nanti Anda akan jumpai itu adalah matriks simetrik. Matriks simetrik itu didefinisikan sebagai suatu matriks persegi. Perhatikan, matriks simetrik itu selalu persegi. Jadi matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Kemudian sifatnya adalah AIJ sama dengan AJI. Jadi misalnya A12 itu sama dengan A21. A14 sama dengan A41. A1 atau 23 misalnya ini sama dengan A32. Ini matriks simetrik. Jadi contohnya ini B, lihat ini diagonalnya. Yang di luar diagonal ini akan simetrik. Jadi kalau yang di sebelah sini 2, yang ini juga 2. Jadi ini B 12 baris pertama kolom kedua, yang ini adalah B21 dan B12 itu sama dengan B21. Perhatikan juga matriks yang kedua, matriks K, ini matriks unsur diagonalnya. Lihat ketika K12 itu 2, maka K21 juga bernilai 2. Ini adalah K24, jadi ini K24, maka K42, nah yang ini adalah K42, ini juga bernilai sama-sama 3. Dan ini disebut sebagai matriks simetrik. Sifatnya adalah kalau dia simetrik, maka A transpose sama dengan A. Jadi kalau sebuah matriks itu simetrik, maka A transpose ini sama dengan A, dan sebaliknya kalau A transpose sama dengan A, maka dia adalah matriks simetrik. Jadi ini jika dan hanya jika. Jadi dua arah gitu ya. Jadi kalau dia simetrik, A itu simetrik, ini setara dengan mengatakan A transpose sama dengan A. Sebaliknya kalau A transpose sama dengan A, maka A itu simetrik. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ini adalah matriks miring simetrik. Nah, kalau matriks miring simetrik ini sama dengan sebelumnya, dengan matriks simetrik, dia harus persegi. Kemudian yang berbeda adalah yang pertama, AIJ bukan sama dengan AJI, tapi AIJ sama dengan minus AJI. Jadi negatifnya. Jadi bukan sama, tapi AIJ itu sama dengan minus AJI. Ya. Dan karena seperti itu, maka unsur diagonalnya haruslah 0. Karena minus supaya sama, ya akan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya A12 sama dengan 4, maka A21-nya minus 4. Tapi kalau A22, ya ini kan di diagonal, maka ini harus sama dengan 0, karena A22 itu minusnya juga kalau mau sama ya 0. Sehingga ini contohnya, lihat matriks C, unsur diagonalnya 0, kemudian C12 nilainya minus 2, tapi C21 kalau dia miring simetrik, maka negatifnya jadi ini menjadi plus 2.
Ini matriks miring simetrik. Atau contoh yang lain yang di sebelah kanannya, M, unsur diagonalnya semuanya 0. Kemudian lihat ini adalah M13, nilainya sama dengan 5. Maka yang M31 baris 3 kolom 1 ini nilainya negatifnya, yaitu negatif 5. Dan kalau kita cek seluruhnya akan seperti itu. Karena itu maka ini adalah matriks miring simetrik. Sifatnya apa? Sifatnya itu miring simetrik itu setara dengan mengatakan matriks A itu sama dengan negatif dari A transpos. Kalau simetrik tadi sama dengan A transpos, kalau miring simetrik sama dengan negatifnya. Atau A transpos sama dengan negatif dari A. Jadi ini matriks miring simetrik. Yang lain yang juga penting untuk Anda tahu itu adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang AIJ sama dengan 0 untuk semua I lebih dari J. Atau dengan kata lain, yang di bawah diagonal utama ini nilainya semuanya 0. Yang di atasnya bebas. Tapi yang di bawah dari segitiga dari diagonalnya, ini segitiga yang di bawah ini harus 0. Maka itu kita katakan matriks segitiga atas. Sebaliknya, matriks segitiga bawah itu AIJ sama dengan 0 seluruhnya untuk I kurang dari J. Atau dengan kata lain, indeks baris kurang dari indeks kolom itu adalah yang di atas diagonal utama. Jadi yang di atas diagonal utama ini seluruhnya bernilai 0. Nah, kalau seperti itu maka kita katakan sebagai matriks segitiga bawah. Yang di bawahnya bebas, bisa 0 bisa tidak, tapi yang di atasnya ini seluruhnya 0. Kemudian ada matriks idempoten. Matriks idempoten ini adalah matriks yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya matriks itu sendiri. Dan supaya seperti itu tentu saja matriks idempoten ini harus persegi. Jadi matriks persegi yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, ini sama dengan A itu. Jadi misalnya ini contohnya, jadi kalau saya punya matriks 2, minus 2, minus 4, minus 1, 3, 4, kita bisa periksa, ini contoh saja. Tentu saja ada matriks-matriks yang lain, 2, minus 2, minus 4, minus 1, 3, 4, kemudian 1, min 2, minus 3. Kalau saya kalikan ini, perhatikan yang pertama, ini baris pertama dikalikan kolom pertama, kita akan dapatkan 4 ditambah 2 kemudian minus 4. Ini akan kita dapatkan 2. Yang kedua, baris yang untuk di sini 2 dikalikan minus 2, minus 4, minus 2 dikalikan 3, minus 6, jadi minus 10, kemudian minus 4 dikalikan minus 2 itu 8, sehingga totalnya adalah minus 2. Dan ini kalau kita cari, nanti silakan Anda periksa sendiri, maka kita akan dapatkan nilainya itu adalah persis sama dengan matriks itu sendiri. Maka yang seperti ini kita sebut sebagai matriks idempoten. Jadi dipangkatkan 2 itu menghasilkan dia sendiri. Matriks yang lain adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal itu adalah matriks persegi yang kalau dikalikan dengan transposnya menghasilkan identitas, baik dikalikan di depan maupun di belakang. Jadi A dikalikan A transpos atau A transpos dikalikan A, ini sama-sama bernilai atau menghasilkan matriks identitas. Jadi ini contohnya, kalau saya punya matriks 0,8, ini A ya, matriks A misalnya, minus 0,6, 0,6, 0,8, ini A. Kemudian saya kalikan dengan A transpos karena ditranspos maka ini 0,8, ini minus 0,6, kemudian 0,6, 0,8, ini kalau kita kalikan 0,8 ketemu 0,8 jadi 0,8
64 ditambah 0,36, maka ini menjadi 1. 0,8 dikalikan 0,6, ini untuk yang di sini ya. Baris pertama kolom kedua, 0,8 dikalikan 0,6 dengan minus 0,6 dikalikan 0,8, ini kita akan dapatkan 0, kemudian bisa dicek, ini juga akan 0, ini akan 1. Jadi ini kita akan dapatkan matriks identitas. Karena seperti itu, maka ini adalah matriks yang kita sebut ortogonal. Jadi matriks yang dikalikan dengan transpoznya menghasilkan matriks identitas. Itu adalah beberapa matriks-matriks spesial yang Anda perlu tahu. Selamat belajar. Nanti akan ada beberapa latihan soal yang akan saya berikan dan ada kuis yang akan saya sampaikan linknya untuk Anda kerjakan. Terima kasih.